Halo para rebahaners, balik lagi di channel Cublik Film yang akan menemani kegabutan kalian. Di cerita kali ini, Cublik Film akan bercerita tentang percintaan seorang mahasiswa cabul dan dosennya yang cantik dan seksi. Judul film kali ini yaitu Boy Bastos dalam bahasa Filipinanya dan Pemuda Cabul dalam bahasa Indonya. Berceritakan tentang pemeran utama yaitu pemuda yang bisa dikatakan pecandu film dewasa alias bokepers bernama Felix. Saat ini usianya memasuki usia Felix stage. Artinya apa Bang Messi? Artinya fase di mana kesenangan anak berfokus pada alat kelaminnya dan masturbasi pada lawan jenis suatu kesenangan tersendiri. Karena itulah ia dijuluki Boy Bastos oleh teman-teman dan dosen di kampusnya. Sebenarnya bukan hanya Felix yang lagi ngerasain fase Felix stage, tapi juga dua sobatnya yang bernama Garfield dan Lino. Hal itu terbukti mereka asik nobar CD film biru yang mereka sewa dari abang penyewa kaset CD yang biasa mereka sewa. Tak hanya itu, Felix juga terkenal punya bakat menggambar, terutama gambar yang mengundang birahi. Dengan imajinasinya, ia mampu menggambar muka dosennya yang ngerangkap jadi biarawati itu jadi gambar hentai cuy. Karena waktu itu di tahun 2000-an belum secanggih sekarang, datanglah 3 orang pria dari kelas lain yang maksa Felix buat gambar gadis idamannya versi hentai juga. Felix juga punya pacar, ia bernama Katy. Namun sebenarnya si Felix enggan pacaran sama si Katy. Hubungan mereka hanya kebetulan saja, karena suatu kali Katy berdoa di gereja ingin diberi jodoh saat itu juga. Namun kebetulan ada Felix di sana, jadi si Katy ini nganggep Felix jodohnya pemberian Tuhan. Untuk merayakan enifnya yang ke-1 bulan, si Katy ngajakin Felix buat cangkul-mencangkul dan menanam benih alias having sex. Felix kurang berminat dan alasan takut begituan. Karena gak ingin mengecewakan Katy, ia mengiyakan ajakan itu. Bye Katy. Sepulang ngampus mereka pulang bareng dan menuduh si Felix ini homo. Karena udah jelas ada cewek yang ngajakin bobo bareng tapi ia malah gak mau. Mereka juga saling mengakui kalau sebenarnya mereka sama-sama masih perjaka dan belum pernah begituan sama cewek. Karena penasaran ingin tahu gimana rasanya, si Lino menyarankan Felix buat nyobain rasanya mainin lato-latonya pakai lumpia. Sesampainya di rumah, Felix yang tinggal sendirian dan bebas mau ngapain apa aja, ia keinget kata-kata saran dari temennya tadi dan langsung praktek masukin lato-latonya ke dalam lumpia. Saking enaknya sampai... Hai Felix! Namun gak lama tantenya tiba-tiba datang dan ngagetin Felix yang untungnya ritual mainin lato-latonya udah selesai. Karena gugup, Felix meletakkan lumpia itu di atas tumpukan lainnya. Kedatangan tantenya ngasih info ke Felix kalau anak temen dari ibunya yang datang jauh dari Jepang mau nginep di rumahnya selama 3 bulan buat magang di sebuah kampus. Karena tantenya kelaparan, ia langsung ngambil lumpia yang dibuat Felix anu tadi dan langsung memakannya. Keesokan paginya di perjalanan menuju kampus, ia salfok dengan kecantikan bidadari yang baru turun dari angkot. Namun wanita itu kejambret dan lari mengejarnya. Felix yang ikut bantu mukulin si jambret malah kena pukul bak cantik ini dan malah dipukul balik oleh si jambret. Si jambret berhasil kabur, namun apesnya si Felix malah double kill kena tampar bak cantik itu. Sampai di kelas ternyata dosen yang biasa ngajar biologi kecelakaan dan sementara penggantinya dengan dosen baru. Yang ternyata dosen itu adalah si mbak cantik tadi yang Felix temui di terminal barusan. Dan sesampai di rumah tanpa disengaja ternyata anak teman dari ibunya yang akan tinggal di rumahnya ini adalah dosen barunya tadi, alias mbak cantik yang bernama Katy. Katy meminta persetujuan pada Felix untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang kejadian di terminal dan meminta merahasiakan kalau sebenarnya mereka tinggal bersama dan udah saling kenal di kampusnya. Ketika akan tidur si Felix yang melamun memikirkan sesuatu,
Tiba-tiba datanglah si Katie yang memakai baju dinas dan siap mengajak Felix les private. Namun itu semua hanyalah mimpi cuy. Kini setiap pelajaran biologi di kelas teknik ini mereka sangat excited dan sangat antusias. Sampai ada juga yang ngasih hadiah ke Bu Katie. Wow, thank you. Yeah! Very good. Beda lagi sama sikap si Felix yang cemberut dan cenderung kurang berminat. Karena hubungan keduanya dari awal memang sedang tidak baik-baik saja. Namun si Felix agak ngerasa cemburu ketika Bu Katie ini dijemput oleh pria bermobil yang gak lain adalah pacarnya. Tiba di akhir pekan tepat ketika pacar si Felix alias si Katie berulang tahun. Dan sesuai janjinya Felix mau diajakin di sebuah motel dan bercocok tanam di sana. Namun ternyata lato-lato Felix layu gak beraksi. Yang akhirnya si Katie harus berusaha menggosoknya agar bisa menghidupkan lato-latonya si Felix. Setelah berjam-jam menggosok kupon berhadiah yang gak kunjung dapat jackpot, yang ada kini tangan Katie begal-begal. Ia sangat sedih dan kecewa, namun si Felix berusaha menenangkannya dan berjanji akan mencobanya lagi di lain waktu. Malam itu Felix dan Bu Katie untuk pertama kalinya mereka berdua jadi saling akur dan akrab. Hari ini mereka berdua sama-sama ngalamin hari yang buruk. Saat itu Bu Katie pulang mabuk berat karena ia depresi dan sedih. Ngelihat pacarnya ternyata selingkuh dengan wanita lain. Sedang si Felix kecewa kenapa buyung-puyuhnya tadi gak mau terbang. Bukannya dapat simpati dari Bu Katie, tapi si Felix malah dapat ejekan. Ya namanya juga orang lagi mabok dan agak ngelantur ngomongnya. Bu Katie ngasih saran yang masuk akal nih cuy buat kalian. Don't let your mistakes. Masih mistakes. Keesokan paginya Bu Katie ngajar di kelas Felix lagi. Namun kali ini agak beda. Karena pacar Felix yang beda kelas ikut masuk pelajaran dan duduk di bangku paling belakang. Tanpa disadari Felix, ia malah ngebayangin Bu Katie kayak gitu. Dan bisa-bisanya mereka berdua menggosok kupon berhadiah di dalam kelas. Gago. Namun beliau-beliau ini bangga karena lato-lato Felix ini akhirnya bisa berdiri lagi. Tapi kalian tahu sendirilah ya, lato-lato Felix ini berdiri karena siapa? Di suatu malam Felix yang lagi fokus ngegambar karena ia kedapatan job lagi dan kali ini jobnya menggambar wajah Bu Katie versi hentai. Sebenarnya ia nolak job itu tapi ia takut dihajar oleh preman kampus. Di sela-sela kefokusannya ia malah diajak ke suatu kafe oleh Bu Katie untuk memergoki pacarnya yang lagi selingkuh. Namun di sana ia malah gak kuat nahan tangis. Ngelihat sakitnya kekasih yang dicintainya berselingkuh dengan wanita lain. Ngelihat Bu Katie seperti itu, perasaan tulus si Felix nggak bisa dipungkiri kalau ia ikutan sedih dan hancur. Bahkan di kelas pun, Bu Katie melampiaskan amarahnya pada siswa di kelas itu. Ano pa bang pagkukulang ko? I'm giving it my all here. Mama, hindi happy, di ba? Selang beberapa waktu, Felix datang menemui Bu Katie untuk menenangkan pikirannya. Ia ngasih pinjam HP-nya dan menyuruhnya telepon si kadal yang gak tahu diri itu. Wala na tayo. Titi mo! Goodbye! Kini mereka bisa tertawa lepas dan mentertawakan keadaan. Bahkan Bu Katie juga gak marah dan malah memuji Felix ketika gambar mukanya yang versi hentai itu tersebar di kelas. Huh? Ang ganda. Ang boobs ko. Ang perfect. Singkat cerita, Felix dan Bu Katie ketahuan serumah oleh Garfield dan Laino. Untuk tetap menjaga rahasia itu, Bu Katie nyogok dan ngajakin mereka bertiga ke sebuah bar untuk ngelihat penari pakaian dinas katanya. Sedang mereka berdua lanjut minum jamu sambil deep talk. Felix mengatakan kalau ia akan lanjut babak part 2 sama pacarnya. Namun si Felix agak kurang yakin dengan lato-latonya dan takut mempermalukan diri sendiri. Oleh karena itu, sepulang dari bar, Bu Katie ngajarin Felix gimana caranya untuk mengontrol lato-latonya.
Mata Felix merem dan seperti masuk ke dimensi lain. Sambil ngedengerin arahan dari Bu Katy, ia berhasil mengontrol lato-latonya sesuai arahan Bu Katy dan mempraktekkannya secara membabi buta. Mainom sa'yo. Tapos mag-focus ka sa voice. Mahal na mahal na mahal mo. In control. Namun saat hitungan ketiga akan dikeluarkannya benih-benih bisa ular, si Felix malah salah sebut nama Bu Katy dan refleks si Katy mendorong dan menamparnya. Dan pada kenyataannya perasaan cinta si Felix itu hanya untuk Bu Katy, bukan untuk si Katy pacarnya. Dan saat itu juga Felix dan pacarnya putus. Setelah malam itu berlalu, kini sikap Felix agak canggung ke Bu Katy. Namun si Bu Katy ini ternyata juga punya perasaan suka sama Felix. Namun Bu Katy sementara hanya ingin mereka berteman saja dan mungkin suatu saat nanti masih ada kesempatan untuk bersama. Suatu hari di kampus digemparkan oleh sebuah info bahwa di kampusnya kini telah terjadi sebuah beredarnya video skandal. Video skandal itu ternyata video yang diperankan oleh Bu Katy dan mantan pacarnya itu. Kini banyak hujatan yang dilontarkan pada Bu Katy dan bahkan ia dikeluarkan dari kampus serta di blacklist dari kampus manapun untuk mengajar. Gak terima hal itu terjadi, si Felix ikut membuat video dirinya yang lagi menggosok-gosok lato-latonya buat nutupin Bu Katy yang lagi viral. Berita skandal itu bukannya lenyap, yang ada si Felix diskorsing dari kampusnya dan malah dihujat dosennya. Wanna say something? It's just suspension para sa'yo. Unlike Gak hanya itu, si Felix makin patah hati karena kini Bu Katy menghilang tanpa kabar. Hari-hari berlalu dan si Felix masih nungguin kabar Bu Katy dalam kesendiriannya dan tenggelam dalam minuman keras. Bukan mimpi, ternyata Bu Katy datang ke rumah Felix malam-malam dan di luar hujan deras. Kini mereka berdua bertemu kembali namun untuk berpamitan. Dito ako para magpaalam sa'yo. May mga bagay lang talaga na kailangan kong ayusin para Huwag mo kong iwan, please. Please. Pagod na ako maiwan. Saat Felix terbangun dari tidurnya, ia menyadari saat itulah terakhir mereka bertemu. Kini Felix dan kawan-kawannya telah lulus dan udah pada kerja, bahkan mereka sudah beristri. Kecuali si Laino, bukannya beristri malah bersuami, alias homo. Emang agak lain ya si Laino ini. Namun mereka bahagia. Tapi di samping kebahagiaannya, si Felix ternyata masih menyimpan rasa cinta pada Bu Katy. Terbukti bahwa ia masih gamon alias gagal move on dan mencari-cari sosmednya Bu Katy. Bahkan ia juga mengunjungi rooftop kampus yang sering mereka kunjungi dulu untuk mengenang Bu Katy. Boy Bastos! Diba happy lang? Dan film pun berakhir. Anjir, ternyata dalam film ini saya menyadari dan dapat hikmahnya bahwa laki-laki emang hanya mencintai tulus dengan perempuan hanya satu kali dalam hidupnya. Sisanya ia hanya sekedar melanjutkan hidup. Terdengarnya sekerasanya guys. Oke guys, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen link filmnya, kalian komen di bawah ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong teman-teman kalian, gebetan, pacar, mantan, atau ke semua sosmed kalian.